warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 6A, 6B, dan 6C. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Materi kita pada pagi hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Pembahasannya sekarang pola hidup bersih di rumah atau di lingkungan rumah. Nah, baiklah anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah anak-anakku semua, para pejuang ilmu yang tangguh, kita simak ya materi kita pada pagi hari ini. Pola hidup bersih di rumah. Berlaku bersih, sehat, dan indah di lingkungan rumah. Lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah rumah. Oleh sebab itu, rumah harus dijaga kebersihan dan keindahannya. Hal-hal yang harus diperhatikan lingkungan rumah yang bersih adalah sebagai berikut. Pertama, selalu membersihkan rumah secara teratur. Kemudian kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Ketiga, menjaga keindahan halaman rumah. Menjaga keindahan halaman rumah ini bisa kita tanami dengan berbagai tanaman yang bermanfaat. Misalnya bunga-bunga. Selalu membersihkan rumah secara teratur, yaitu dengan cara rumah dan halaman disapu setiap hari. Jendela dibuka setiap hari agar ada cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Kemudian barang-barang yang kita gunakan sehari-hari seperti bantal, guling, selimut sebaiknya dijemur untuk membunuh kuman. Adapun rumah yang sehat secara sederhana memiliki kamar tidur, ruang keluarga, dan kamar mandi WC. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan makanan, kita harus memperhatikan kelayakan makanan dan minuman. Air yang kita minum sebaiknya dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Sayuran dan buah yang dimakan tanpa dimasak harus dicuci dengan air bersih yang mengalir. Alat-alat memasak juga harus dicuci dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjaga keindahan halaman rumah. Di halaman rumah kita dapat menanam berbagai jenis tanaman dalam pot atau tambula pot. Atau juga lahan kosong kita juga dapat menanam tanaman obat keluarga atau toga. Manfaat toga itu sangat bermanfaat sekali sebagai sumber oksigen, juga dapat sebagai obat penolong atau obat penolong saat darurat. Sekolah yang bersih, sehat, dan indah bisa meningkatkan semangat belajar kita. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain menjaga kebersihan alat-alat kelas, membersihkan lingkungan sekolah dari sampah, memiliki sarana cuci tangan memakai sabun, menjaga kebersihan WC sekolah, kemudian menjaga kebersihan dan kesehatan warung sekolah atau kantin sekolah. Yang keenam, meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS dan dokter kecil. Menjaga kebersihan alat-alat kelas. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Kebersihan kelas harus dijaga karena menambah semangat belajar. Oleh karena itu, alat-alat kelas harus dijaga kebersihannya, seperti papan tulis,
meja, kursi, lemari, juga yang lainnya. Nah, dibuatlah jadwal piket untuk menjaga kebersihan kelas kita setiap hari. Membersihkan lingkungan sekolah dari sampah. Sebaiknya disediakan tempat sampah yang memadai di dekat kelas. Kebersihan tempat sampah harus selalu dijaga supaya tidak tampak kumuh dan mencemari udara karena bau yang menyengat. Ada baiknya setelah istirahat siswa melakukan operasi semut, yaitu mengajarkan anak-anak menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan sekolah. Kemudian yang ketiga, memiliki sarana cuci tangan memakai sabun. Sekolah merupakan tempat kedua setelah rumah dan merupakan tempat beraktivitas. Dengan adanya sarana cuci tangan memakai sabun, siswa dilatih dan dibiasakan untuk menjaga kebersihan tangan. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan WC sekolah. Hal yang lebih penting adalah kebersihan WC sekolah. WC harus disikat setiap hari agar tidak licin. Siswa juga diingatkan agar menyiram air setelah melakukan BAB dan BAK, yaitu buang air besar dan buang air kecil, untuk menghindari bau yang tidak nyaman. Menjaga kebersihan dan kesehatan warung sekolah atau kantin sekolah. Kegiatan yang dilakukan siswa ketika istirahat adalah jajan di kantin. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengelola kantin yaitu kantin harus selalu bersih. Makanan harus ditutup rapi agar tidak berdebu. Makanan dan minuman tidak mengandung zat yang beracun, baik pewarna ataupun pengawet. Kemudian alat-alat yang digunakan harus dicuci dengan sabun. Kelima, harus tersedia 2 macam tempat sampah untuk membedakan sampah organik dan anorganik. Meningkatkan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS dan dokter kecil. Lingkungan sekolah yang sehat dapat didukung oleh program UKS. Siswa dan siswi yang terpilih berperan sebagai penyuluh kesehatan bagi teman-teman yang lain. UKS adalah kepanjangan dari usaha kesehatan sekolah. Adapun 3 pilar program UKS adalah yang pertama, pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah. Dalam hal pembinaan lingkungan sekolah sehat, para anggota UKS dan dokter kecil membantu menolong para siswa lain untuk mencintai keindahan dan menerapkan kebersihan. Nah, ini adalah tugas PLH yang keempat, yaitu buatlah ringkasan materi PLH pada hari ini dan tuliskan di buku kalian. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.